Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. So we are from Group 3. We will be explaining about the development of ESP, but before that, we will introduce ourselves. The first one is me, Muhammad Ilham Syahsari as moderator, and then Ananda Praktita, and then Krishna Adi Prayoga, and the last one is Mas Dina Maharani. So the first material is about the definition of ESP. We will be explain about me. The definition of ESP according to Robinson 1991, ESP as an enterprise involving education, training, and practice and drawing upon three major realism of knowledge, namely language, pedagogy, and students or participants, specialist area of interest. So, jadi di sini maksudnya ESP menurut Robinson adalah suatu usaha yang melibatkan pendidikan, pelatihan, dan praktik serta memanfaatkan tiga realisme pengetahuan utama yaitu bahasa, lalu pedagogi, dan bidang minat khusus siswa atau peserta. Nah, maksudnya di sini adalah ESP itu bukan sekedar kursus bahasa Inggris biasa, melainkan ESP itu sebagai program yang dirancang untuk membantu orang yang ingin mengembangkan keterampilan bahasa Inggris mereka yang mereka butuhkan untuk berhasil dalam bidang profesional mereka. Nah, tadi saya sudah menyebutkan ESP itu memanfaatkan three major realism of knowledge that are language, pedagogy, and students. Bahasa di sini maksudnya itu program ESP itu didasarkan pada penguasaan peserta didik terhadap kosakata, tata bahasa maupun struktur kalimat yang relevan dengan bidang keahlian mereka. And then yang pedagogi itu maksudnya yaitu ESP itu dirancang dengan metode pengajaran yang sesuai untuk orang dewasa dan profesional yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka dalam bidang tertentu. And then the last one is the specialist area, students or participant specialist area of interest atau bidang minat siswa. Maksudnya di sini adalah ESP itu disesuaikan dengan kebutuhan dan minat khusus peserta didik. Misalnya program ESP, maksudnya itu mahasiswa yang ingin mengikuti program ESP itu sebagai dokter maupun insinyur dan lain sebagainya. And then materi yang selanjutnya yaitu tentang the development of ESP yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Nanda ya, betul Mbak Nanda? Ya. Oke. Waktu dan tempat dan waktu kami persilakan. Okay, terima kasih. So the next material is the development of ESP. And the first is the concept of spatial language register analysis. This concept departs from the principle that English of a specific science differs from each other in terms of its grammatical and lexical features of the register. Jadi konsep ini menekankan bahwa bahasa Inggris yang digunakan dalam berbagai disiplin ilmu itu memiliki ciri-ciri yang berbeda, tergantung pada kebutuhan komunikatif dan kebiasaan penggunaannya dalam masing-masing bidang. Analisis registrasi dilakukan dalam ESP dengan tujuan untuk menyusun kurikulum yang mempertimbangkan kebutuhan komunikatif dan bahasa yang spesifik untuk setiap bidang studi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembelajaran bahasa lebih relevan dan bermanfaat bagi para siswa dalam konteks profesional mereka. Selain itu, analisis registrasi juga membantu dalam memahami pola-pola umum dalam tata bahasa dan kosakata bahasa Inggris ilmiah, seperti kecenderungan untuk menggunakan bentuk sederhana sekarang, kata pasif, dan kata benda majemuk.
Dengan pemahaman ini, pembelajar dapat lebih efektif dalam menggunakan bahasa Inggris dalam konteks ilmiah dan profesional. And then the second is beyond the sentence, rhetorical or discourse analysis. In this stage, the second phase of development shifts attention to the level above the sentence, as ESP become closely involved with the emerging field of discourse or rhetorical analysis. Jadi pada tahap ini, fase kedua perkembangan bergeser perhatiannya ke tingkat di atas kalimat. Ketika ISP mulai erat terkait dengan bidang yang muncul dari analisis wacana atau retorika. Jadi pada tahap ini, ISP mulai memperhatikan cara menyusun kalimat-kalimat dalam tulisan agar mudah dimengerti. Penelitian dilakukan untuk mengenal pola-pola dalam penyusunan teks dan cara mengidentifikasi pola tersebut dengan menggunakan bahasa, yang kemudian digunakan sebagai dasar pembuatan kurikulum kursus ISP. Tahap perkembangan pada fase ini sendiri dibagi menjadi dua bagian, di mana tahap pertama lebih fokus pada analisis kalimat, sementara tahap kedua lebih menekankan pada pemahaman wacana atau cara penyampaian pesan di atas level kalimat. Ini dilakukan agar siswa dapat memahami perbedaan cara penyusunan teks antara berbagai bidang keahlian seperti teks ilmiah dan teks komersial. Saya rasa cukup dari saya. Oke. Thank you very much about you giving the material, Saudari Nanda. And then yang selanjutnya yaitu melanjutkan materi the development of WSP yang akan dijelaskan oleh Saudara Krisna. Tempat dan waktu kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Yam. Jadi di sini untuk the development of ISP-nya ada lanjutannya ya. Jadi saya yang akan melanjutkan, oke. For this first thing is target situation analysis. The aim of this phase is to take the existing knowledge and set in on a more scientific basis by establishing procedures for relating language analysis more closely to learners' reason for learning. Jadi makanya dalam tahap ini kita memperhatikan dua hal ya, yaitu proses berpikir yang mendasari penggunaan bahasa dan fokus pada strategi interpretasi yang mendasarinya. Jadi seperti itu. Dan untuk selanjutnya ada skill and strategies. In this stage, we concern to the two things, thinking process underlying language use and focus on underlying interpretative strategies. Jadi maksudnya ini ada tujuan dari fase ini adalah untuk mengambil pengetahuan yang sudah ada dan menempatkannya pada dasar yang lebih ilmiah. Dengan mendirikan prosedur untuk lebih erat, mengaitkan analisis bahasa dengan alasan pembelajar untuk belajar. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih untuk materi yang sudah dijelaskan Saudara Krisna. Dan yang selanjutnya yaitu materi... Oh, ada yang E. Oh, berarti ini Mas Dina. Oke. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Mas Dina. Tempat dan waktu kami persilakan. Saudari Mas Dina, bisa kamu jelaskan? Baik, terima kasih. E-learning concerned approach. The approach so far set on the description of language use and the concern in each case is with describing what people do with language, but the concern is not actually on the language use only, or concern so with language learning too, because a truly valid approach to ESP must be set on an understanding of the processes of language learning. Jadi dulu saat ISP baru muncul itu ada 3 hal yang berperan dalam ISP dan menjadi ciri khasnya, yaitu yang pertama menjadi kebutuhan, yang kedua ide baru tentang bahasa, dan yang ketiga ide baru tentang pembelajaran. Dan selama ini kita menggunakan berbagai pendekatan berdasarkan cara orang menggunakan bahasa. Tetapi kita sebenarnya juga harus memperhatikan bagaimana orang belajar bahasa
Ini penting karena pendekatan ISP yang baik harus memahami bagaimana proses pembelajaran bahasa berlangsung. Dengan pernyataan ini kita sampai pada tahap kelima perkembangan ISP. Pentingnya dan implikasi dari perbedaan antara pengguna bahasa dan pembelajaran bahasa akan diharapkan lebih jelas bagi kita untuk memahami setiap tahap perkembangan ISP. Sudah. Oke, terima kasih untuk Saudari Mas Dina atas materi yang sudah dijelaskan. Wait. Ya. Nggak kelihatan ya tagnya. Oke. Jadi di sini kami menyimpulkan bahwa the development of English for specific purpose or ESP through various stages of analysis, from register analysis to learner-centered approaches, reflects a significant evolution in approaches to teaching language for specific purposes. The concept of specific language, starting with register analysis, allows educators to design ESP curricula that suit the practical communicative needs of learners in the professional context. Pastinya di sini adalah kami menyimpulkan bahwa perkembangan bahasa Inggris untuk tujuan khusus atau untuk English for specific purpose melalui berbagai tahapan analisis, mulai dari analisis register hingga pendekatan yang berpusat pada pembelajar, mencerminkan evolusi yang signifikan dalam pendekatan pengajaran bahasa untuk tujuan tertentu. Konsep bahasa tertentu di sini dimulai dengan analisis register, memungkinkan pendidik merancang kurikulum ISP yang sesuai dengan kebutuhan komunikatif, praktis, peserta didik dalam konteks profesional mereka. So, that's all about the development of ISP yang telah kami jelaskan. Kurang lebihnya, jikalau kami ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.